Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman viewers Kanal 3 yang sedang menyaksikan episode Melek Hukum. Saat ini kita masih sedang merayakan bulannya tentang apa Privacy Ibu Badia? Oh, Privacy Month, data perlindungan Privasi. privasi ya, perayaan ya, masih sedang di bulan Januari ini ya kita ya. Sepanjang bulan Januari. Oke, sepanjang bulan Januari dirayakan di seluruh dunia Privacy Month. Nah, terkait dengan ini, mungkin teman-teman viewers Kanal 3 nih banyak sekali nih input, pertanyaan, komentar. Gimana sih di Indonesia? Apakah sudah ada undang-undangnya? Tahapannya seperti apa? Sebelumnya kita sudah diskusi bahwa Indonesia sedang pemerintah sedang menyiapkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Nah, buat teman-teman yang bukan non legal mungkin perlu tahu nih pasal-pasal yang krusial. Ibu Dia akan menjelaskan kepada kita semua pasal-pasal apa aja dan mungkin juga ada sanksi-sanksi apa aja yang bisa dikenakan jika dilakukan pelanggaran. Oke. Apa aja nih Bu Dia sanksinya? Jadi buat viewers Kanal 3, saya highlight 2 pasal nih. Oke, 2 pasal yang kritikal ya. Yang lebih aplikatif ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Apa aja ya kita lihat. Boleh. Yang pertama adalah pasal 51 dalam RUU PDP. Apa ya kita baca ya? Boleh, silakan. Biar nggak salah. Biar nggak salah, benar. Iya, pasal betul. 51 rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah ayat 1, setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya. Oke, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya. Oke, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 2-nya adalah setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Oke. Yang terakhir ayat 3-nya setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Oke, jadi teman-teman viewers tadi berdasarkan penjelasan dari Ibu Dia, ingat ya, yang dilarang adalah cara memperolehnya. Iya. Mengungkapkan, terus nanti yang terakhir menggunakan. Nah, 3 itu ya, miliknya. yang bukan miliknya. Jadi hati-hati pada 3 unsur yang sudah disebutkan ya dari ayat-ayat 1 sampai 3 tadi. Contohnya mungkin seperti apa nih? Ini biar applicable ya. Gimana sih kalau kehidupan sehari-hari ini 3 ayat ini? Contoh yang pertama itu adalah dalam mengumpulkan. Misalnya ada orang mengumpulkan data pribadi orang lain untuk ini nakal ya Bu Aning ya. Jadikan referensi pinjaman kredit. Pinjol atau pinjaman. Ada pinjaman kredit atau pinjaman biasa, online itu juga banyak tuh. Kita nggak kenal orangnya siapa gitu ya. Tiba-tiba kita ditelepon, ada kan kejadian begitu ya Bu Aning. Kita ditelepon, kita nggak kenal orangnya siapa, tapi nama kita dijadikan referensi. Itu yang pertama ya dalam contoh sehari-hari ya. Kemudian untuk ayat kedua, untuk yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, contohnya misalnya saya mengungkapkan misalnya nomor KTP-nya Bu Aning, itu secara online gitu ya. Atau nggak usah pakai online deh, kita WA. Ini kadang-kadang kita suka dapatkan tuh di grup WA, ini KTP-nya si A yang diduga melakukan apa gitu kan kejahatan. Kejahatannya belum terbukti tapi KTP-nya udah kita tersebar. Share. Betul. Itu yang contoh kedua. Kemudian contoh dari ayat ketiga yaitu untuk menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Itu dalam hal misalnya kita beli SIM card baru, gitu kita pakai, mohon maaf KTP misalnya asisten rumah tangga kita atau teman kita, untuk mendaftarkan SIM card tersebut. Iya, bahkan kadang-kadang ya teman-teman viewers, Ibu Dia ada juga sih beberapa teman atau rekan saudara ya, kadang-kadang mereka untuk menghindari pajak progresif, kadang juga pakai data-data asisten ya kan kendaraannya gitu. Itu juga bagian dari pelanggaran yang tadi Bu Dia sampaikan ya. Nah, selain pasal 51 ada pasal lain tadi ya Bu Dia sampaikan. Jadi itu kan tadi yang dilarang nih di pasal 51 larangannya. Kemudian apa nih kalau terjadi? Kan sekarang udah terjadi nih ya. Contoh-contoh yang tadi. Sanksinya apa? Sanksinya nih untuk yang tadi paling mengungkapkan
mengumpulkan dan mengumpulkan. Nah, sanksinya gimana? Jadi dalam RUU PDP nanti Iya. ada pasal 61 Bu Aning. Oh, Sanksinya. sanksinya. Untuk yang pertama, Iya. yang pertama itu kan mengumpulkan Yang ya. mengumpulkan. Yang Heeh. mengumpulkan. Kalau ada orang yang melakukan pengumpulan data pribadi yang seperti tadi, Iya. itu pidana, diancam pidana maksimum setinggi-tingginya 5 tahun atau pidana denda setinggi-tingginya 50 miliar. Aduh, bener-bener ya. Itu yang pertama. Lima Kayak semoga tahun, nggak ada lagi ya nih kan 5 pengumpulan tahun tahu data. sendiri ya bisa ditahan loh ini. Heeh. Kemudian untuk kejahatan yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, Bukan miliknya. Heeh. itu hukumannya pidana maksimum 2 tahun. Oh, 2 tahun, atau lebih rendah ya? Lebih rendah. Ya. Atau dia kena denda sebesar setinggi-tingginya 20 miliar. Jadi dia lebih mengungkapkan doang tanpa melakukan tujuan tertentu Tidak, gitu ya. iya. Makanya tindak pidananya sanksinya lebih rendah ya. Oke, tadi yang ketiga gimana Yang tuh yang terakhir menggunakan? adalah untuk menggunakan. Pasti Udah lebih berat jelas-jelas, nih. Pasti. Ini pidananya Iya. maksimum setinggi-tingginya 7 tahun loh Bu Aning. Oh, 7 tahun lah udah pasti ditahan ya. 7 tahun. Yang pertama tuh 5, yang terus kemudian 2. Dua. Ini 5 ditambah 2 sama dengan 7. Karena Kemudian Menggunakan ya. menggunakan itu kan sudah pasti merugikan Iya, ya merugikan. pemiliknya. Pidananya setinggi-tingginya 7 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 70 miliar. Oh, oke ya. Jadi teman-teman viewers hati-hati ya, tadi udah ada unsurnya mengumpulkan, mengungkapkan dan menggunakan. Nah, Betul. sanksinya pun berbeda-beda. Ini miliar-miliaran loh, hati-hati. Nggak main-main ya Iya, Bu Aning ya. tidak main-main dan karena tadi ada pidana yang lebih dari 5 atau 7 tahun juga langsung bisa ditahan gitu ya. Nah, selain pasal 51 tadi Bu Dia jelasin ada juga pasal 50. 54. Iya, betul 54 Ini itu. kita tunggu-tunggu juga kita nih sebagai tunggu-tunggu. konsumen ya Bu Aning ya. Iya, apa Kita aja tunggu nih yang pasal bisa kita 54. sampaikan? Jadi di pasal 54 itu ada, kita baca ya Boleh. teman-teman. Ayat satunya, setiap orang dilarang memalsukan data pribadi Iya. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau dapat mengakibatkan kerugian Iya. bagi orang Bagi lain. orang lain. Kemudian ayat 2-nya, setiap orang dilarang menjual atau membeli data pribadi. Oke. Ini kalau kita lihat dari contoh sehari-hari ya betul Bu ya. Aning ya. Heeh. Ini ayat 1 sama ayat 2 kalau dalam contoh sehari-hari seperti apa sih? Yang pertama nih, memalsukan, misalnya kita pakai jatah, misalnya kita punya jatah vaksin kan nih gratis Oh, ya dari vaksin. pemerintah Iya, ya. betul. Kita memasukkan data kita sehingga kita menjadi Lebih boleh menerima vaksin. Padahal sebenarnya kita tidak bisa menerima vaksin. oke. Itu yang Jadi, pertama. Kemudian contohnya menjual atau membeli data pribadi. Mungkin kita pernah diskusi dalam kesempatan sebelumnya ya Bu sebelumnya, Aning. Itu yang mengungkapkan data nasabah BRI Life. Oh iya ya. Ya, Jasa di mana perbankan ya. data nasabah itu dijual Asuransi, ya. dijual secara online. Hmm. Nah, kenapa kita tunggu RUU PDP ini disahkan? Iya. Karena ada sanksinya di Iya, Bu Aning, lebih serius lagi. Lebih serius lagi. Di pasal 6. Iya. Di pasal 6 itu untuk pelanggaran yang pertama, yang tadi ya memalsukan itu ada pidana maksimum 6 tahun penjara. Oke, di pasal 64 ya Di sanksinya? pasal 64 atau denda setinggi-tingginya 60 miliar. Oh oke, jadi yang pertama teman-teman viewers pastikan itu di ayat satunya di pasal 54 tentang pemalsuan dan yang kedua ini nggak cuma menjual tapi yang membeli ya. Jadi dua pihak betul, loh, si dua-duanya. penjual dan si Dan pembeli betul. kena pasal yang tadi sanksinya berapa tadi? Sanksinya adalah pidana maksimum 5 tahun penjara. Ya, untuk pemalsuan, Untuk memalsukan. ini untuk menjual atau membeli. Oh, oke, Kalau yang 5 pemalsuan tahun. tadi kan dia setinggi-tingginya pidana 6 tahun 6 penjara tahun. atau denda setinggi-tingginya 60 miliar. Oke tuh Nah, ya. kalau yang jual beli nih jangan sampai ya ada transaksi ya. Penjual maupun pembeli sama-sama kena sanksi kalau pidana itu selama-lamanya 5 tahun penjara. 5 tahun penjara 5 tahun dan denda maksimum 50 miliar. Ini benar-benar serius. Ya. Makanya mungkin juga masih ada wait and see ya. Mudah-mudahan sih Mudah-mudahan bisa sesuai diterapkan. ya isinya ini RUU-nya ini bisa segera menjadi undang-undang Betul. disegerakan
karena transaksi Kita elektronik itu sudah makin banyak ya. sudah makin banyak. Pelanggarannya tadi udah Pelanggarannya juga disampaikan, sudah makin banyak. nggak cuma satu dan Jutaan. data yang terjual itu Betul. sampai jutaan ya, sampai Betul, 279 kalau nggak salah Betul. kemarin ada satu perusahaan. Dan jangan yang paling penting nih Bu Aning, kalau yang melakukan semua pelanggaran ini adalah korporasi. Oh perusahaan, Jadi bukan pribadi, orang pribadi Iya, ya. iya. Itu Bukan korporasi individu, itu hukumannya ditambah dong, lebih tinggi. Di RUU itu juga dijelasin ada, ya, ada. ya, jadi hukumannya ditambah sebanyak-banyaknya 3 kali dari maksimum hukuman. Oh, hati-hatilah para Denda, CEO dan direktur utama ya. Undang-undang Jangan ini. lagi tuh melakukan Iya, pelanggaran undang-undang ini bisa mengakibatkan reputasi perusahaan Anda juga Betul. tercemar dan jadi negatif. Pastikan sejak sekarang mendapatkan persiapan ya. mendapatkan persiapan, melakukan analisa bagaimana pentingnya peraturan ini dan harus di-adjust disesuaikan dengan kondisi perusahaan Anda. masing-masing. Iya. Oke, ada pesan lain mungkin Bu Dia Iya, yang bisa sama disampaikan? seperti yang tadi Bu Aning sampaikan, mungkin teman-teman pelaku usaha ya sudah mulai aware, pelajari apa yang akan berlaku, bukan hanya sekarang berlaku, tapi juga akan berlaku di masa depan, dan persiapkan juga dari sisi SDM maupun teknis perusahaan Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, terima kasih Bu Dia. Sama-sama Bu Oke Aning. teman-teman, tadi summary dari Bu Dia tentang arti penting dari pasal 51 dan 54 dan juga sanksinya tadi sudah dipaparkan dengan jelas. Jika ada pertanyaan, sampaikan, titipkan di kolom komentar kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Melik Hukum di Kanal 3. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.